Ya. Jadi memang yang kurang yakinnya, ya. Karena kalau kita ngaji itu yang nambah biasanya dua, satu nambah ilmunya, yang dua nambah yakinnya. Nah kalau nambah ilmu, kadang ibu di rumah juga bisa nambah ilmu, Bu. Kan ibu punya handphone, bisa lihat internet, bisa lihat YouTube, kajian dari ulama-ulama yang udah wafat aja masih ada, Bu. Ibu masih bisa nyari ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ, ceramahnya Buya Hamka, semoga Allah merahmati beliau-beliau ya. Insya Allah. Maka yang mahal nambah yakin. Karena dengan yakin ini tuh kita jadi bismillah, mau dikomporin kayak gimana juga, mau digoda kayak gimana juga, tetap aja lempeng. Misalkan ibu tahu isi gedung ini kayak gini, di atasnya kosong, cuman buat ngaji. Besok-besok ibu kesini lagi dihalangin orang-orang di bawah. Bu, jangan masuk, ada monster. Bu, jangan masuk, ada jebakan. Ah enggak, saya tahu orang kemarin kesini ngaji, nggak ada monster, nggak ada apa. Karena yakin mau dikomporin ribuan orang juga masuk aja, tenang. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika waktu harus masuk ke dalam kobaran api, padahal udah di jalan kebenaran, malah harus dibakar, ya. Beliau kira-kira tahu nggak kalau api itu panas? Tahu tidak? Tahu. Masa tidak tahu api itu panas? Ini api ini. Saya tahu api ini panas. Saya tahu api ini bisa membakar kulit saya. Beliau yakin tentang hal itu. Tapi dibandingkan yakin api itu panas, beliau lebih yakin tentang tiga hal. Satu, kalau kata Allah saya bakal mati, nggak usah pakai api ini juga saya bisa mati. Kapanpun, terserah Allah. Itu keyakinan pertama. Keyakinan yang kedua, kalau kata Allah saya nggak akan mati, mau api, mau tsunami, mau gempa, mau meteor jatuh, mau apapun, saya nggak akan mati. Itu keyakinan yang kedua. Keyakinan yang ketiga, kalau saya udah ngelakuin ini untuk Allah, tetap mati, pasti Allah yang maha baik mengganti dengan sesuatu yang lebih indah, lebih baik. Beliau lebih yakin tentang tiga hal tadi, sehingga akhirnya ya udah jalan terus saja. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuknya. Yakin bismillah. Ya. Kita kadang ya gitu ya. Bukti kita nggak yakin ke Allahnya teh, Allahnya belakangan weh. Ada masalah, nggak langsung sholat, nggak langsung minta ke Allah, tapi buka WA dulu. Ketika teman-teman yang di WA nggak ada yang bisa bantuin, baru sholat. Bayangin kalau kita ada temen, kalau seneng-seneng selalu sama grup yang itu, giliran ada masalah baru nyarinya ibu. Jiwa julid ibu bergejolak kan? Iya dong. Oh, itu bawaan. Oh, orang itu datang aja ibu nggak akan nunjuk pakai tangan, bisa nunjuknya pakai bibir ibu. Alhamdulillah Allah mah nggak pernah kayak gitu. Kita nyari Allahnya belakangan, giliran udah buntu, nggak ada tuh suara dari langit kemana aja, enggak ya, nggak mungkin ya. Kita pasti kemana aja kamu. Giliran senang-senang sama yang itu, giliran ini baru nyari kita. Oh, ibu lebih pandai lah dalam urusan itu ya. Ya tapi begitulah ya. Yang mahal yakinnya, dan saya yakin kalau bicara ilmu mah udah pada tahu. Saya yakin semua yang korupsi tahu bahwa korupsi itu tidak baik, betul tidak? Kira-kira nih yang pada ketahuan korupsi, mereka tahu nggak kalau korupsi itu buruk? Nggak akan ada orang ditangkap KPK ditanya, Bapak kenapa korupsi Pak? Oh, makan duit negara tuh nggak boleh. Saya baru tahu, nggak ada, asli, beneran, mustahil. Nggak akan ada bapak-bapak yang digerbek selingkuh, ditanya sama istrinya, Mas kenapa selingkuh Mas? Oh, tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh ya? Saya baru tahu, kamu sih nggak ngingetin. Gimana sih istri? Ada yang kayak gitu Bu? Nggak ada. Yang kurang cuman yakinnya. Ilmu tuh gampang dicari, Bu. Ibu punya internet, toko buku di mana-mana. Buku pun sekarang sudah banyak dalam bentuk digital. Nggak harus beli fisiknya, nggak harus nyediain lemari, rak. Bisa dibaca di teng-teng-teng di handphone. Ya. Jangan yang mahal yakinnya. Suami pelit ke istri,
Bisa jadi nggak yakin kalau ngasih ke istri itu Allah akan ganti berkali-kali lipat lebih banyak. Mau direkam nggak buat si bapak? Makanya ajak si bapaknya ya. Sila ya. Serius mau diulang? Jadi begini Bu, yang penting itu yakinnya. Mungkin suami yang pelit ke istri tidak cukup yakin kalau ngasih ke istri bakal Allah ganti berkali-kali lipat lebih banyak. Gitu Pak, disuruh direkam sama si ibu. Ya tinggal di-cut bagian belakangnya ya. Masya Allah, Bu, Ibu ya. Jadi ketahuilah Bu, kita itu sedang diurus oleh yang maha tahu, maha baik. Panduannya jelas lengkap. Kalau ada yang nanya ya, kok nggak bisa dong? Al-Quran dan Sunnah itu sudah 14 abad yang lalu loh. Ini zaman sekarang 2024, tahun depan 2025. Terus itu udah makin beda zamannya. Masa balik lagi ke yang tuntunan 14 abad yang lalu? Guru kami ditanya kayak gitu Bu, dijawab balik kayak gini. Tolong bawakan masalah paling sulit saat ini. Kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit di zaman dulu dan sudah selesai dengan Al-Quran dan hadis. Beneran. Kalau memang Al-Fatihah sampai Anas itu Al-Quran, kalau Al-Quran itu nggak cukup untuk jadi petunjuk kita sampai nanti hari kiamat, mudah bagi Allah untuk membuat ada Al-Quran jilid 2 atau ada surat lagi setelah Anas, mudah bagi Allah, surat ke 115 gitu. Tapi tidak ada, berarti Al-Fatihah sampai Anas cukup buat jadi pegangan kita, tinggal kita mau meyakininya atau enggak. Kan pilih-pilih kita mah. Oke, nurut kita, jangan makan babi, haram. Tapi kalau yang Al-Baqarah 275 nih, saya kalau nggak nyicil motor pakai bunga nih, kapan punya motor nih? Bisa kali pura-pura nggak tahu. Pilih-pilih. Alhamdulillah. Ya. Maka hadis juga begitu. Petunjuk dari Nabi. Kalau memang petunjuk dari Nabi itu nggak cukup buat kita pegang sampai hari kiamat, buat nunjukin jalan kita, mudah bagi Allah membuat Rasulullah masih hidup sampai hari ini demi Allah. Tapi tidak, sudah Allah wafatkan beliau. Atau juga bahkan mudah bagi Allah membuat bahwa beliau itu bukan Nabi terakhir, nanti ada Nabi lagi setelahnya. Tapi kan tidak. Beliau adalah Nabi terakhir, khataman Nabiyyin. Ya. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi lagi, udah jelas fix, nggak mungkin. Ya. Pernah ada tuh ngaku-ngaku, kan agak unik ya. Kalau Rasulullah kan enak ya, sallu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pernah ada yang ngaku-ngaku namanya Tugimin. Kan kurang enak, sallu ala Tugimin. Nggak masuk gitu. Ya. Ini punten ya kalau ada yang nonton bernama Tugimin dan Soleh asli, beneran punten. Ini mah Tugimin yang lain. Ya. Beneran, jadi kita sih meyakininya seperti itu bismillah. Ya. Kayak contoh ya, Indonesia merdeka sudah berapa tahun Bu? 79. Sudah berapa kali ganti kurikulum pendidikan? Oh, kalau di sini ada yang guru teriaknya paling kenceng, bikin RPP lagi segala macam ya. Islam 14 abad alhamdulillah nggak pernah ganti kurikulum. Ya. Masih Al-Qur'annya nggak berubah. Tersambung sampai sekarang, yang dibaca sama ibu di rumah itu sama bacaannya dengan yang dibaca oleh Rasul dan para sahabat-sahabatnya di zaman itu, karena dijaga, ada hafiznya, ada aturannya, ya, terjaga. Berikut juga hadis-hadis, ada sanadnya, ada ilmunya mustalah hadis itu, sehingga bisa dipastikan bahwa kalau misalkan sudah ada di dalam kitab Sahih, ibu misalkan di rumah punya kitab Sahih Bukhari atau Muslim atau Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah, di situ tertulis Sahih, maka bisa dipastikan itu benar-benar pernah diucapkan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Ada ilmunya. Ini kekayaan khazanah Islam. Tinggal kita benar-benar mau atau enggak ngikutin, ya. Dan kalau misalkan kita ngikutin beliau-beliau, itu tuh bukan fanatik. Sebagaimana kalau ibu punya anak pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Cristiano Ronaldo atau ke Chef Juna?
Ronaldo. Itu fanatik bukan? Bukan. Nggak pengen jadi pemain bola, ya belajarnya ke pemain bola yang udah juara. Kecuali mau jadi koki, ya belajarnya ke koki. Jadi pembalap, belajarnya ke Valentino Rossi. Ya. Nah ini kita mati bakal, sukses pengen, mulia pengen, bahagia pengen, dunia akhirat kalau bisa. Nah ada manusia yang udah paling sukses, paling mulia, paling bahagia, paling banyak bahagiain orang. Contoh Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Terus kita nggak mau ngikutin cara mereka hidupnya, atau selama ini kita berusaha bahagia dengan caranya siapa? Ngarang. Pantesan gampang stres, ngarang wae atau enggak? Ada petunjuknya, Bismillah. Ini mah kita yakin dulu aja ya. Kau pengen tanya, ini mumpung kelihatannya pada bawa catatan ya. Kalau nggak boleh dibayangin aja. Kau pengen tanya dulu. Kira-kira apa yang bisa membuat ibu bahagia? Sok ibu tulis boleh. Ibu pengen nikah lagi? Misal, nah juga bisa. Kayaknya ada yang jawab amin tadi, enggak ya? Ibu pengen punya gelang emas? Ah enggak kok, berikut tokonya aja. Boleh, mah enggak. Mau tambang emasnya sekalian juga boleh. Sambil saya minum boleh ya Bu? Sok tulisin dulu. Mau punya mantu, mau punya, silahkan ya. Udah Bu? Minimal 3 dapat lah ya, atau dibayangin. Oke, sekarang pertanyaan. Siapa yang di situ menuliskan surganya Allah? Cuma angkat tangan. Tuh, sedikit ternyata. Iya. Tapi kalau ditanya, semua pengen ke surganya Allah? Siap ke surganya sekarang? Enggak. Gini, maksud saya seperti ini. Bahwa ternyata apapun yang kita tulis, ternyata yang paling kita pengen adalah surganya Allah ya. Misal ada suara dari langit. Hei ibu, semua yang ibu minta pasti aku kabulkan, kecuali satu, tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Dibalik, semua yang ibu minta tidak akan dikabul, kecuali satu, disediakan tempat terbaik untuk ibu di surganya Allah. Mau? Dari sini berarti kita sepakat, yang paling kita pengen adalah. Kabar baiknya, Allah itu Maha tahu. Ia tahu takdir seperti apa yang harus kita lalui untuk lebih mudah nyampe surganya Allah. Ya. Yang kedua, Ia juga Maha baik. Ia tidak mungkin menjauhkan yang baik, tidak juga mungkin mendekatkan yang buruk. Ya. Maka alhamdulillah, kita kalau mau jujur soalnya nggak kenal Bu sama diri sendiri. Bu. Ibu ada yang tahu berapa jumlah giginya di dalam mulut? Angkat tangan. Tuh, nggak tahu. Jumlah gigi kita nggak tahu. Jumlah rambut nggak tahu. Panjang usus nggak tahu. Kapan meninggal nggak tahu. Kita banyak lebih nggak kenalnya bahkan segitu sama diri sendiri. Sedangkan Allah tahu tidak? Cuman sekali-kalinya waktu itu ada yang tahu jumlah giginya, ada yang langsung angkat tangan. Bu. Berapa Bu? 2 kok. Oh, emang ternyata tinggal 2, jadi gampang hitungnya ya. Saya yang salah nanya waktu itu ya. Tapi berarti ini juga jadi fakta bahwa oh kita tuh bahkan ke diri sendiri nggak kenal. Bu. Ibu ngerti gimana caranya? Ibu makan apapun, makan wortel keluarnya nggak wortel Bu. Bagaimana akhirnya itu bisa diubah, vitaminnya diambil, diserap, vitaminnya kemana, bentuk vitamin aja kayak gimana, terus akhirnya dibuang. Waktunya ngebuang juga diberi sinyal yang sempurna, yaitu mules. Bayangkan zaman secanggih apapun, perut ibu bisa dikonekin bluetooth ke handphone. Waktunya buang air itu langsung bunyi kring. Waktunya ke toilet, waktunya ke toilet. Kalau ibu lagi pules, asli nggak akan bangun. Bangun-bangun udah bau aja keluar di celana. Kan, jadi gelehnya kenapa jadi ngomongin ginian sih? Tapi kalau mules Bu, ibu mau sengantuk apapun bangun. Betul?
Ada yang pernah bersyukur nggak ketika mules teh? Aduh, alhamdulillah ya Allah. Coba gagah, berwibawa, tapi nggak tahu kapan harus ke toilet. Lagi ceramah tahu-tahu, bau, gelenya, kan hilang wibawanya. Allah mau udah aturin. Maksudnya teh bukan kelihat ke situnya, tapi adalah begitu banyak sekali hal-hal yang kita tuh nggak ngerti, tapi Allah tuh urus gitu. Ngedip, Bu. Ibu perlu ngedip nggak tiap hari? Bayangin kalau setiap kali kita ngedip, kita harus doa dulu ke Allah. Ya Allah, perih ya Allah. Ngedip ya Allah. Enggak, ngedip ya. Istilah. Maka tadi kita diurus oleh yang Maha Tahu dan Maha Baik. Selanjutnya kita ambil studi kasus ya. Ini ada di dalam Al-Quran. Quran surat 18, surat Al-Kahfi. Dari 110 ayat itu banyak kisah. Salah satunya di ayat 60 sampai 82. Berapa? 60 sampai 82. Kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu sama gurunya. Siapa? Nabi Khidir ya. Ada yang berpendapat beliau bukan nabi, tapi saya tanyakan ke guru-guru kami, lebih banyak yang berpendapat bahwa Khidir juga adalah nabinya Allah, nabi Allah, ya. Khidir alaihissalam. Di situ kan beliau berpetualang tuh. Ada 3 perbuatan yang diproteskan sama Nabi Khidir ya, sama Nabi Musa. Yaitu ada perahu yang mau dipakai malah dibolongin. Terus ada anak kecil yang terbunuh. Yang ketiga, mereka nyampe di suatu kota minta dijamu, nggak ada yang mau ngejamu. Waktu mau ninggalin kotanya, ngelihat rumah anak yatim mau roboh, malah dibangun ulang. Ya. Jadi kata Nabi Musa, harusnya gara-gara kebaikan ini kita dijamu nih. Kata Nabi Khidirnya kan, kalau kamu mau ikut nggak boleh banyak bertanya, harus sabar. Ya. Karena bisa jadi kamu nggak tahu kenapa aku ngelakuin ini. Ya. Nah, kita fokus ke yang nomor 2. Ini mudah-mudahan kalau belum pernah baca terjemahannya, habis ini pulang baca ya Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Dari 3 perbuatan tadi saya pengen fokus sama yang nomor 2. Ada anak kecil oleh Nabi Khidir tahu-tahu dibunuh. Jelas Nabi Musa, loh apa-apaan ini? Kenapa engkau membunuh jiwa yang belum punya dosa, tanpa dosa? Di akhir perjalanan kan baru dikasih taunya, yaitu karena Allah mengetahui ini kehendak Tuhanmu, karena Allah mengetahui anak ini nanti akan kufur, akan kafir, akan meninggalkan agama Islam dan mengajak keluarganya. Kita lihat skenarionya ya. Yang pertama, anggaplah si anak tetap hidup dan dia punya segala-galanya, ya kaya, tajir melintir, punya kuasa, akur lagi sama orang tuanya. Tapi sekeluarga murtad, ke surga nggak? Kita lihat skenario yang kedua. Si anak masih kecil, belum punya dosa, meninggal. Anak kecil nggak punya dosa, meninggal kemana? Pasti ke surga. Ibunya misalkan hidup lebih lama 40 tahun dari hari si anaknya wafat. Dan tidak ada satu malam pun si ibu itu tidak nangis. Setiap hari, ya Allah, anak saya dibunuh orang, ya Allah. Lagi main depan rumah. Tanpa Allah kasih tahu ada skenario apa di balik itu semua. Meskipun si ibu nangis setiap malam, tapi dia meninggal dalam keadaan beriman, bertakwa, beribadah. Ibu ini meninggalnya ke surga nggak? Iya, orang bertakwa kok. Meskipun sedih. Wajar manusiawi sedih itu. Sehingga akhirnya kalau nyampe surga bakal ketemu lagi nggak sama anaknya? Pasti. Lihat, dunia capek paling berapa puluh tahun. Petani rela berbulan-bulan menanam di sawah demi panen yang cuma 1 minggu. Kan nggak ada nanam 4 bulan, panennya juga 4 bulan. Panen tuh pasti lebih sebentar. Ya. Tapi dia rela berbulan-bulan panas-panasan sampai geheng. Ya, masa kita tidak sabar? Ayo, cuman berapa tahun sih di dunia itu? Paling top juga 80, udah jarang itu juga. Ada yang 30 juga nggak nyampe, 40 juga nggak nyampe, nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita hidupnya benar, berhasil, nurut, baik, ganjarannya nikmat yang abadi. Lihat perbandingannya, petani rela menderita 4 bulan, panen sepekan. Kita, yuk harus bismillah, kuat ngadepin. Gak mungkin juga hidup 40 tahun menderita melulu, gak mungkin. Pasti tetap ada nikmat. Tinggal kita mau mensyukuri atau enggak. Ganjarannya nikmat yang abadi. Sehingga kita lihat ya hikmahnya ya. Lihat,
Saking Allah pengen keluarga ini ke surga, Bu, Allah lebih ridho menyuruh salah seorang nabinya untuk bunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting ini orang ini sekeluarga ke surga. Lihat nggak cara Allah membuat orang ke surga itu sampai segitunya. Nah, kalau misalkan ibu di sini lagi ada masalah yang kayak ya Allah nggak ada jalan keluar ya pahit, bunda, bisa jadi itu cara Allah untuk bikin kita lebih mudah ke surga. Kepahitannya, pilihannya cuma dua, pasti gugurin dosa atau ninggiin derajat. Bisa jadi ada dosa kita yang belum layak untuk dihapuskan. Karena gimana tuh ibadah kita segini-gininya? Jujur, mau ke surga pakai cara apa? Salat kita yang sering lupa rakaat itu, yang kadang lupa udah Fatihah atau belum. Ini rakaat 3 atau 4 nih. Tadinya nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat inget, oh ya di jaket. Ya. Salat yang kayak gitu yang kita andelin, udah makul yakulhu melulu, nggak pernah ganti-ganti. Giliran salam salah fokus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Asa beda ya. Jauh atuh lagu ibadahnya ya. Kita bukan seperti Imam Ahmad bin Hambal. Beliau dalam sehari semalam, kata manakibnya yang ditulis oleh putranya, sehari semalam Imam Ahmad itu sholatnya 300 rakaat. Kalau lagi sakit 150 rakaat. Dan jelas nggak mungkin cuman kuliah kulhu.